Al-Aswad Al-Ansi adalah salah satu nabi palsu yang muncul di Yaman pada masa akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Al-Aswad adalah seorang pemimpin suku yang berpengaruh dan seorang dukun, kahin, yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan memiliki kekuatan supernatural. Kisahnya berkaitan dengan pemberontakan di wilayah selatan Jazirah Arab saat kekuasaan Islam mulai berkembang. Berikut adalah kisah lengkap mengenai Al-Aswad Al-Ansi. Nama asli Al-Aswad Al-Ansi adalah Abhala bin Ka'ab bin Auf Al-Ansi, dan dia berasal dari suku Ansi, sebuah suku besar di Yaman. Dia dikenal sebagai seorang dukun atau penyihir yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan jin atau roh, serta mampu melakukan trik-trik magis untuk memengaruhi orang lain. Julukannya Al-Aswad berarti yang hitam, dan hal ini mengacu pada penampilannya yang gelap. Pada masa itu, Yaman adalah wilayah penting dalam perdagangan Arab dan seringkali memiliki hubungan yang lebih erat dengan Persia dibandingkan dengan Hijaz, Mekah dan Madinah. Yaman juga merupakan daerah yang baru saja menerima Islam dan belum sepenuhnya stabil. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus utusan-utusan Islam ke Yaman, mereka berhasil mengislamkan sebagian besar penduduknya, termasuk beberapa suku yang sebelumnya menganut agama-agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Pada tahun 632 Masehi, menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Aswad Al-Ansi memanfaatkan ketidakstabilan politik di Yaman untuk mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia menyebut dirinya sebagai Rahman Yaman, berbeda dari Rahman yang berarti Tuhan yang Maha Penyayang dalam Islam. Dia mengklaim telah menerima wahyu dan bahkan menyatakan dirinya sebagai pemimpin spiritual dan politik baru di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi segera mengumpulkan banyak pengikut, terutama karena dia adalah seorang orator yang ulung dan dikenal memiliki kemampuan mistik. Dia juga didukung oleh pasukan yang kuat, dan menggunakan kekerasan serta taktik intimidasi untuk memaksa suku-suku di Yaman mengikutinya. Selain itu, Al-Aswad memiliki kekuatan militer yang signifikan, yang membuatnya mampu menguasai sebagian besar Yaman, termasuk kota Sana, ibu kota wilayah tersebut. Ketika dia merebut kekuasaan di sana, Al-Aswad Al-Ansi mengusir dan membunuh perwakilan Muslim yang diutus oleh Nabi Muhammad ke wilayah itu. Di antaranya adalah Syahban bin Badhan, seorang gubernur Muslim di Yaman. Badhan adalah mantan gubernur yang diangkat oleh Kekaisaran Persia sebelum memeluk Islam. Setelah wafatnya Badhan, anaknya, Syahban, mengambil alih jabatan tersebut, namun kemudian dibunuh oleh Al-Aswad. Pemberontakan Al-Aswad Al-Ansi terjadi saat kondisi Jazirah Arab sedang goyah. Nabi Muhammad SAW sedang sakit parah, dan tak lama kemudian, beliau wafat. Umat Islam berada dalam masa transisi di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang diangkat sebagai khalifah pertama. Meskipun Yaman berada cukup jauh dari Madinah, kabar tentang pemberontakan Al-Aswad Al-Ansi sampai ke Madinah. Nabi Muhammad, sebelum wafat, telah mengirim surat kepada para pemimpin Muslim di Yaman agar mereka bersiap menghadapi Al-Aswad. Pasca wafatnya Nabi, Abu Bakar melanjutkan upaya tersebut dengan mendukung koalisi internal di Yaman yang berusaha menggulingkan Al-Aswad. Salah satu elemen penting dalam kejatuhan Al-Aswad adalah adanya perlawanan internal dari rakyat Yaman sendiri. Seorang pemimpin Muslim setempat bernama Fairuz Ad-Dailami, yang berasal dari Persia dan pernah menjadi pengikut Badhan, bersekongkol dengan sejumlah pemimpin Muslim lainnya untuk menggulingkan Al-Aswad. Plot ini melibatkan istri Al-Aswad sendiri, Azad, yang tidak senang dengan perilaku suaminya dan kebohongannya sebagai nabi. Azad bekerja sama dengan Fairuz dan membantu memberikan akses ke tempat tinggal Al-Aswad. Pada suatu malam, Fairuz dan beberapa orang lainnya menyusup ke dalam kediaman Al-Aswad dan berhasil membunuhnya. Menurut beberapa riwayat, kepala Al-Aswad dipenggal, dan kematiannya diumumkan secara publik. Kematian Al-Aswad Al-Ansi menandai berakhirnya salah satu pemberontakan besar di Yaman. Setelah kejatuhannya, kekuasaan Islam di Yaman dipulihkan, dan wilayah tersebut kembali di bawah kendali Kekhalifahan Madinah. Pemberontakan Al-Aswad juga merupakan salah satu dari rangkaian pemberontakan nabi palsu yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk pemberontakan Musailamah Al-Kadzab dan Sajah binti Al-Harith di wilayah lain. Pembunuhan Al-Aswad dianggap sebagai salah satu kemenangan besar umat Islam pada masa-masa awal pemerintahan Abu Bakar, yang berhasil menumpas berbagai pemberontakan selama Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Kisah Al-Aswad Al-Ansi adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemberontakan dan klaim nabi palsu seperti Al-Aswad menguji kekuatan persatuan umat Islam dan kepemimpinan Abu Bakar. Namun, dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang kuat, umat Islam berhasil mengatasi ancaman-ancaman tersebut dan mempertahankan stabilitas wilayah-wilayah yang baru masuk Islam. Kisah Al-Aswad juga menunjukkan betapa beberapa orang berusaha memanfaatkan situasi politik dan sosial yang kacau untuk kepentingan pribadi.
Dalam hal ini, Al-Aswad menggunakan klaim kenabian dan kekuatannya sebagai dukun untuk mencoba merebut kekuasaan, tetapi pada akhirnya dia gagal dan tewas dalam usahanya.